Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teaching kids to count is fine, but teaching them what count is best. Yang memiliki arti mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau yang utama adalah yang terbaik. Kutipan itu saya ambil dari Bob Calvert. Dari kutipan itu, selama kita berproses belajar, kita akan memaknai bahwa pada dasarnya apa yang kita lakukan hari ini sebagai seorang pendidik mungkin sebatas mengajar saja, seperti itu. Pada proses yang saya alami sebagai seorang calon guru penggerak, mempelajari modul 1, modul 2, dan sekarang ada di akhir modul 3 ini, tentunya ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Saya, Rezna Anggara Saputra, calon guru penggerak angkatan ke-7 tahun 2022, akan memberikan pemaparan saya terkait dengan koneksi antar materi. Dari kutipan tersebut, ada beberapa hal yang bisa kita ambil kesimpulan. Bahwa pada prosesnya, saya analogikan ketika mungkin kita sering memberikan makanan kepada anak, tetapi terkadang pada prosesnya kita tidak memberitahu kepada anak-anak tersebut bagaimana mereka bisa membuat makanan yang mereka inginkan. Nah, proses pembelajaran yang saya alami dari filosofi Ki Hajar Dewantara pada modul 1 dilanjutkan dengan nilai guru penggerak dan dilanjutkan juga dengan pembelajaran berdiferensial dan sebagainya. Ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa untuk saya. Nah, tentunya ini akan berpengaruh juga terhadap prinsip pengambilan sebuah keputusan. Pada modul 3.1 ini, saya mempelajari tentang bagaimana kita harus bisa sebagai seorang pendidik itu mempunyai atau berpedoman pada 9 pengambilan keputusan yang berlandaskan kepada prinsip-prinsip keputusan. Tentunya hal tersebut harus berdampak pada proses pembelajaran. Selama ini bagaimana cara saya untuk mengambil keputusan? Sebelum saya mempelajari modul 3.1 ini, yakni keputusan yang berlandaskan nilai-nilai kebajikan, tentunya mungkin saya mengambil keputusannya itu hanya sekedar berlandaskan dari beberapa hal saja tanpa melihat hal yang lainnya, gitu kan. Nah, seperti itu. Lantas ada sebuah peribahasa juga, ada sebuah ungkapan yang disampaikan oleh George Wilhelm Friedrich Hegel, bahwasanya education is the art of making men ethical. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia berperilaku etis. Kita sering melihat banyak orang yang mereka itu orang-orang yang cenderung cerdas. Mereka adalah orang-orang yang cenderung memiliki karisma. Bagaimana mereka bisa mempengaruhi orang lain, tetapi hanya sedikit orang yang memiliki kejujuran. Seperti itu. Dalam kesempatan kali ini pun saya akan memberikan pemaparan kembali, mereview kembali tentang koneksi antar materi, baik itu dari modul 1 ke modul yang lainnya. Yang pertama yaitu terkait dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berintegrasi dengan Tripiloka atau Pratap Triloka. Lalu bagaimana penerapannya dalam pengambilan keputusan. Dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, salah satu filosofi yang sampai saat ini saya ingat bahwa kita sebagai guru itu harus menghamba kepada murid. Bagaimana nantinya kita bisa melayani secara maksimal potensi yang dimiliki oleh peserta didik atau oleh murid ini. Kita berperan sebagai seorang petani, di mana murid ini adalah tumbuhan yang akan tumbuh sesuai dengan kodratnya.
Lantas kita tahu ada yang namanya Pratap Triloka, ing ngarsa tulodo, ing madya dan tuturi handayani. Seperti itu. Kita sebagai guru bagaimana kita nantinya bisa meneladani siswa, lalu memberikan yang terbaik kepada murid kita. Lantas, apa kaitannya dengan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, kita tidak hanya dituntut untuk diri sendiri, tetapi kita dituntut juga untuk memberikan yang terbaik kepada siswa ini melalui rangkaian-rangkaian kegiatan. Pertama, yaitu memenuhi kebutuhan dasar mereka, kebutuhan mereka dalam pembelajaran, kebutuhan mereka untuk diakui, kebutuhan mereka untuk selalu diberikan kekuasaan, diberikan kebebasan, dan tak lupa yaitu pembelajaran yang menyenangkan. Dalam prosesnya, terkadang ketika kita mengambil sebuah keputusan, lalu kita mungkin akan dihadapkan dengan berbagai kebutuhan siswa yang belum terpenuhi. Untuk selanjutnya, cara yang terbaik adalah melakukan coaching. Coaching ini merupakan sebuah pendampingan, berbeda dengan consulting, berbeda dengan facilitating. Di mana pada tahap coaching ini kita sebagai guru tidak menjadi seorang eksekutor, tetapi kita akan berperan menjadi seorang mitra bagi mereka yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri mereka. Lantas, bagaimana? Apakah pengambilan keputusan itu akan berdampak positif pada mereka? Tentunya hal ini harus kita refleksikan seperti itu. Dan bagaimana nantinya ini akan menjadi sebuah paradigma baru tentunya bagi guru untuk bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh mereka. Ketika kita melakukan sebuah coaching, ada yang namanya aspek sosial emosional. Aspek sosial emosional ini merupakan hal yang terpenting dalam pengambilan sebuah keputusan. Dan jika kita kaitkan dengan masalah dilema etika, tentunya aspek sosial emosional inilah yang nantinya akan berdampak pada sebuah keputusan. Dan kita tahu dalam prinsip dilema etika itu menyatakan antara benar melawan benar. Sehingga apa yang dilakukan, apa yang kita pelajari terkait dengan aspek sosial ini bisa memberikan keputusan yang baik. Yang selanjutnya, saya pun di modul 3.1 mempelajari berbagai kasus, baik itu terkait dengan dilema etika, dengan bujukan moral, itu seperti itu. Nah, lantas terkait dengan masalah moral ini atau bagaimana dengan tentang etika yang dianut sebagai seorang pendidik, ini akan menjadi sebuah fondasi. Yang akan menjadi sebuah fondasi, ada nilai-nilai peran kebajikan atau nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Bagaimana kita harus bisa memiliki rasa tanggung jawab, bagaimana kita harus bisa mengambil sebuah keputusan tanpa menyinggung kedua belah pihak, dan bagaimana nantinya kita harus mengenal yang namanya prinsip-prinsip dasar dari pengambilan keputusan. Dan kita tahu ada yang namanya paradigma dilema etika. Kelompok melawan perorangan, rasa keadilan melawan rasa simpati, dan lain sebagainya. Seperti itu. Tentunya keputusan yang tepat ini akan berdampak pada terciptanya suatu keadaan di mana keadaan tersebutlah yang menjadi idealnya bagi seorang pendidik. Nah, kita akan mengambil bahwa keputusan tersebut haruslah berdasarkan dari paradigma perbedaan lingkungan. Tentunya lingkungan kita ingin itu seperti apa? Lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman dari pengambilan keputusan tersebut. Apakah dalam proses pengambilan keputusan ini yang terkait dengan dilema etika itu kita memiliki tantangan-tantangan tersendiri? Pasti ada. Tentunya perubahan paradigma ini harus dimulai dari awal.
bukan hanya dari seorang guru atau kepala sekolah, tetapi dari muridnya pun. Kita pun harus bisa memberikan pemahaman, kita pun harus bisa memberikan informasi bagaimana nantinya agar proses pengambilan keputusan yang diambil baik oleh sekolah ataupun oleh guru ini akan berdampak positif kepada mereka ketika kita berbicara tentang dilema etika itu. Untuk selanjutnya, pengaruh pengambilan keputusan ini, apakah nantinya ini akan memerdekakan murid kita atau tidak? Harus. Seperti filosofi Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa kita harus menghamba kepada murid. Nah, tentunya maksud dari keputusan yang akan kita ambil ini untuk memaksimalkan potensi yang ada di diri pada murid, bukan untuk membeda-bedakan mana yang lemah dan mana yang baik. Seperti itu. Apakah nantinya keputusan yang akan kita ambil ini akan berpengaruh terhadap masa depan mereka? Saya tidak bisa menjamin seperti itu. Yang saya rasakan, kita hanya memberikan dorongan dari luar. Ada beberapa faktor yang menjadi penentu. Yang pertama, faktor dari keluarga, faktor dari diri mereka, dan faktor dari lingkungan. Kita mungkin akan berperan terhadap masa depan mereka, iya, apabila saya pikir keputusan tersebut merupakan keputusan yang terbaik menurut mereka. Di masa SMP mereka mengenal yang namanya trial and error. Trial dan error ini yaitu konsep di mana mereka akan mengabaikan apa yang tidak penting untuk mereka dan mementingkan apa yang penting untuk mereka. Nah, ketika saya merefleksikan kembali pada diri saya tentang pembelajaran pengambilan keputusan ini, baik dari 4 paradigma, dari 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, tentunya ada yang namanya hal yang di luar ekspektasi kita atau di luar dugaan. Dari 3 hal aspek dalam pembuatan keputusan ini, saya pikir ketika pengujian atau kita ambil dengan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, itu sangat di luar dugaan. Bagaimana nanti kita mengumpulkan fakta, bagaimana nanti kita akan melakukan uji legalitas, uji intuisi, bagaimana nantinya kita akan melakukan uji idola, dan dampaknya itu apa kepada mereka, seperti itu. Selama saya mempelajari modul ini pun, banyak hal yang terjadi dalam diri saya dalam pengambilan keputusan. Ketika saya belum mempelajari modul 3.1 ini, saya melakukan atau mengambil sebuah keputusan itu tidak dengan langkah-langkah yang mungkin karena belum saya ketahui, sehingga tidak dilakukan secara sistematis, seperti itu. Dampaknya inilah tentu mungkin ada hal yang menurut saya baik, tapi sebetulnya tidak baik untuk beberapa orang. Namun, setelah saya mempelajari modul ini, baik dengan fasilitator Bu Amin, baik dengan instruksi nasional maupun adanya ruang kolaborasi, serta menganalisa kasus-kasus, tentunya ini memberikan pendalaman pemahaman saya bagaimana nantinya saya jikalau kelak mungkin menjadi seorang pemimpin sebuah institusi atau kepala sekolah, saya melakukan hal-hal yang telah disampaikan pada modul ini. 9 langkah pengujian, 4 paradigma pengambilan keputusan, lalu ada yang namanya 3 prinsip dasar, seperti itu. Mempelajari modul ini tentu sangat penting untuk masa depan saya sebagai seorang guru atau mungkin nantinya sebagai seorang pemimpin sebuah institusi, karena dengan mengetahui modul ini saya bisa mengetahui dari mana nantinya saya harus bisa mengambil sebuah keputusan. Teringat bahwasanya pemimpin itu lahir, tumbuh, ada karena alami. Maksudnya yang namanya pemimpin itu mereka secara tidak langsung memiliki daya magnet tersendiri. Ketika dia sedang berdiri sendiri, tiba-tiba banyak orang yang berkerumun kepada dia. Itu salah satu hal yang saya rasakan sampai saat ini. Dan tentunya ketika saya mempelajari modul ini,
sangat penting bagi individu saya sebagai seorang guru. Mungkin ini tidak hanya sebagai seorang guru, tapi sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang teman, sebagai seorang yang mungkin untuk beberapa orang dijadikan panutan. Ini sangatlah penting. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan koneksi antar materi modul 3.1. Semoga bermanfaat. Salam sehat untuk semuanya. Lillahi bisabil haq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.